mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kejadian pasal yang keempat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Kejadian pasal yang keempat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya, dilahirkannyalah Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas, dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Kejadian pasal yang keempat ayat yang ke-6. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas?" Renungan hari ini berjudul Menegur dengan Kasih, ditulis oleh Tom Felton. Sahabat ODB, teman saya melakukan banyak hal dengan baik. Tetapi ada satu masalah yang dimilikinya, dan semua orang tahu masalahnya. Namun karena dia berhasil menjalankan perannya dengan sangat efektif, sifatnya yang pemarah tidak pernah benar-benar dipermasalahkan. Ia tidak pernah benar-benar ditegur karena masalah itu. Sayangnya selama bertahun-tahun banyak orang yang tersakiti olehnya, dan ada begitu banyak hal yang dicapai oleh orang itu, tetapi akhirnya sifat tersebut membuat karirnya yang menjanjikan kandas lebih cepat. Andai saja saya berani bertindak dengan menegurnya bertahun-tahun lalu. Dalam Kejadian pasal 4, Allah memberikan gambaran yang sempurna tentang apa artinya menyadarkan seseorang akan dosanya dengan penuh kasih. Satu kali Kain sedang marah besar. Sebagai seorang petani yang mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Ayat yang ketiga. Namun Allah dengan jelas mengatakan bahwa apa yang dipersembahkan Kain tidaklah berkenan di hatinya. Persembahan Kain itu ditolak dan hatinya menjadi sangat panas dan mukanya muram. Lalu Allah menegurnya dan berkata, "Mengapa hatimu panas?" Allah lalu meminta Kain agar berbalik dari dosanya dan mengejar apa yang baik dan benar.
Hanya sayangnya Kain tidak mengindahkan perkataan Allah dan kemudian melakukan perbuatan yang sangat mengerikan. Ayat yang ke-8. Meski kita tidak dapat memaksa orang lain untuk berbalik dari perbuatan dosa mereka, kita dapat menegur mereka dengan penuh kasih. Kita dapat menyatakan hal-hal benar dengan penuh kasih, agar bersama-sama kita dapat makin lama makin menjadi sempurna seperti Kristus. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-15, versi bahasa Indonesia sehari-hari. Lalu, sebagaimana Allah memberi kita telinga untuk mendengar, kita juga rela menerima teguran keras yang mengandung kebenaran dari orang lain. Sahabat ODB, mengapa penting bagi kita untuk menegur orang lain dengan kasih? Lalu bagaimana Anda menyikapi teguran yang keras tetapi bermanfaat bagi Anda? Mari kita berdoa. Ya Bapa, tolonglah aku untuk berani menegur orang lain dengan kasih dan juga rela menerima teguran keras yang mengandung kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.